Ini semua kitab, dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung pada Al-Quran, kita langsung belajar pada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini risalah Qurtubi. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Ini sebenarnya kitab iblis. Ini sebenarnya kitab iblis. Ini sebenarnya kitab iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di awal tadi itu adalah video seorang pemuda ya, 3 orang pemuda yang kalau saya melihat sepertinya dia itu ingin mengajak orang-orang untuk langsung mempelajari Al-Quran. Dia ini sakit hati, kenapa kok di tempat-tempat umum yang dibahas itu kok malah bukan Al-Qur'annya secara langsung, atau kenapa kok justru malah kitab-kitab Allah, Injil, Taurat, Zabur itu enggak dibahas. Malah yang didahulukan adalah kitab-kitab karya manusia yang itu merupakan pendapat pribadinya sendiri. Ini kemudian dia membakar kitabnya dengan tujuan agar orang ini tahu ini kitab iblis katanya. Sampai dia ucapkan seperti itu. Jelas tidak ada yang bisa dibenarkan dari perbuatan 3 pemuda itu. Entah ini mereka ini ODGJ atau bagaimana, tapi kalau kita katakan ODGJ kok bisa kompak seperti itu ya. Kalau kita katakan waras kok modelnya misalkan ya gini ya, kalau dia kan merasa kecewa bahwa yang dibahas kenapa kok tidak Al-Quran secara langsung di dalam pengajian-pengajian umum itu, kenapa kok malah justru kitab-kitab para ulama. Bukankah ini nanti akan mengarah kepada pemahaman kepada si ulama itu, kepada ulama itu, seperti itu. Nah, di sisi itu jelas ini tidak bisa dibenarkan. Dia tidak tahu mungkin bahwa Nabi Muhammad SAW mangkola fil Quran biroyihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kalau kita misalkan memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri ya itu ancamannya langsung neraka kan gitu. Mungkin pemuda ini nggak tahu. Dan saya memberi saran kepada pemuda ini ya, kalau membakar kitab itu yang banyak sekalian. Yang banyak sekalian, kalau perlu pesan ke saya nanti tak belikan buat panjenengan bakar ya. Karena dakwah Anda dengan membakar kitab itu sangat sia-sia sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya kalau ada misalkan Anda perlu lebih banyak lagi kitab, saya bisa membantu untuk membelikan untuk dibakar. Karena kalau dibakar itu kan ya termasuk apa ya istilahnya tidak menghina lah, karena membakar itu kan menghanguskan seperti itu. Toh itu termasuk dalam rangka syianah, mungkin kalau dipegang oleh dia mungkin lebih hina, mungkin diinjak-injak, tapi kalau dibakar oleh dia ya itu lebih baik daripada diinjak-injak. Ya bagus dari sisi ini, tetapi bodohnya ya kok bodoh kayak kayak saya malah kayak ustadz itu ya, si itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya tidak apa namanya ingin dipanggil ustadz seperti itu, jadi biasa-biasa saja. Tapi bodohnya itu dia malah membakar dengan tujuan agar orang ini mengikuti pendapat dia. Nah, ini kan sangat lucu sekali sebetulnya. Ini namanya adalah dagelan gitu ya, dagelan yang bermotif dakwah. Ini 3 orang ini dari mana sih mereka ini? Kalau saya ketemu ini saya mau ajak diskusi. Biasanya orang-orang seperti ini pola pikirnya itu memang lucu, dangkal, dan ya di ini ya apa namanya kita canda-candain gitu. Ada biasanya model seperti itu, di daerah saya ya ada, dan
ya ujungnya ya dicanda-candain, kalau di istilah daerah saya digluwei gitu, digluwei, apalah, jagong, diajak ngobrol tapi dijebak-jebak. Orang model gini begitu biasanya. Ya kita kasih logika-logika yang lucu-lucu saja di sini ya. Jadi saya memberi saran untuk lebih banyak lagi membakar kitabnya, kalau perlu tak belikan nggak apa-apa, saya bersedia, begitu. Tapi asal itu uang Anda ya, jangan uang orang lain. Lagian mau menghancurkan atau apa sih tujuannya, kalau kita bisa katakan mungkin ingin melenyapkan kitab-kitab para ulama. Lah ingin melenyapkan kitab-kitab para ulama kok cuma membakar kitabnya dia sendiri, kemudian cuma 2 lagi. Nah, ini kan jelas adalah sebuah pembodohan seperti itu ya. Kalau ada yang mengikuti ya naudzubillah, atau mungkin ini sekedar konten saja itu ya, anak muda itu, saya nggak tahu itu. Oh, itu yang satunya lucu juga di video-video begini ya, di selfie-selfie-kan itu. Mungkin, cuma sekedar eksis saja, nanti kalau ditangkap bilangnya khilaf, atau mungkin bilangnya ODGJ. Enggak ODGJ ya. Tapi memang kita ya model pola-pola pikir seperti ini itu memang perlu kita ajak diskusi. Tetapi kalau sudah nggak nyambung ya sekalian kita apa, canda-candain aja, nggak usah diseriusin model-model seperti ini. Karena kalau ini masuk ke ranah penghinaan kan ya sudah ada pihak yang menangani, ada Bapak polisi, ya itu kan tugas mereka. Dan gini sahabat, ini saya membela Wahabi kali ini. Jangan langsung diklaim itu adalah Wahabi ya, meskipun mereka itu selalu mengajak ke manhaj salaf. Selalu mengajak ke manhaj salaf. Ya sebetulnya kalau kita eh, memahami dari kata-kata mengajak ke manhaj salaf itu ya ke pemikiran yang sama dengan ulama-ulama dulu. Ya tidak menggunakan ulama, langsung ke Al-Quran para ulama dulu itu. Kalau dalam pikiran mereka mungkin ya, itu langsung ke Al-Quran, dan para ulama itu mampu langsung ke Al-Quran, kemudian ke hadis, kemudian sahabat. Dan mereka ingin mengajak ke situ. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksudkan ya. Atau mungkin orang ini kemungkinan banyak sekali gagal paham ya, kita nggak tahu juga karena sangat banyak sekali kemungkinan gitu sahabat. Ini ngomong ngalor ngidul nggak jelas, pokoknya orang ini kalau saya menganggap secara pribadi saya ya ini lucu juga. Tujuannya ingin agar di tempat umum itu dikaji Al-Quran tetapi tidak mau menggunakan kalam ulama. Langsung dipahami Al-Quran. Ini maksudnya memahami langsung Al-Qur'annya saja ini menurut pemahaman otaknya mereka atau siapa, kan begitu. Ya tentu orang waras akan mengatakan ya mengikuti otak mereka, ini bahaya. Kalau ada jaringan-jaringan seperti itu ya perlu kita hanguskan begitu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.